Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya Pak Karim di sini berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, berjumpa kembali dengan Pak Karim dalam video pembelajaran materi PJOK yaitu renang gaya dada yang ada di bab 8. Jadi, apa itu renang gaya dada dan bagaimana nanti cara kita melakukannya? Disimak baik-baik video pembelajarannya. Silahkan sebelum itu disiapkan bolpen serta buku tulis PJOK. Nanti kalau ada poin-poin yang mungkin merasa kalian itu adalah poin penting dalam pembelajaran kali ini, silahkan dicatat agar nanti mempermudah dalam kalian belajar di rumah. Oke, baik, kita akan bahas materi renang gaya dada pada hari ini. Di sini ada gerak dasar renang gaya dada. Sebelum kita masuk gerak dasar renang gaya dada, kalian harus ketahui bahwasanya renang gaya dada itu merupakan salah satu nomor ya, nomor pada cabang olahraga renang. Jadi ada 4 nomor di situ yaitu yang pertama renang gaya bebas, yang kedua renang gaya dada, yang ketiga renang gaya punggung, dan yang keempat adalah renang gaya kupu-kupu. Itu merupakan gaya atau nomor yang diperlombakan dalam olahraga renang seperti itu ya. Untuk kali ini kita akan lebih fokus dalam membahas tentang gerak dasar renang gaya dada atau biasa kita kenal dengan renang gaya kata ya. Bisa kita kenal dengan renang gaya kata. Oke, yang pertama adalah gerakan meluncur. Gerakan meluncur dalam gerak dasar renang gaya dada itu tentunya cara latihannya adalah kita berdiri ya di atau masuk ke dalam kolam yang setengah badan kita atau tidak boleh terlalu dalam, tidak boleh juga terlalu dangkal, yang sedang-sedang saja. Agar apa? Ketika melakukan pembelajaran seperti itu lebih mudah tentunya ya. Kalau kolamnya dalam, tentunya kalian harus didampingi oleh orang yang ahli berenang. Jadi tidak boleh melakukan renang itu sembarangan karena sangat berbahaya. Kalau memang tidak bisa, jangan coba-coba tentunya ya. Kalau memang ada di sampingnya ada orang yang ahli berenang, entah itu kakak, saudara, ataupun orang tua, ataupun guru, itu kalian juga bisa mencoba seperti itu. Asalkan tetap dalam pengawasan orang yang bisa berenang. Oke, yang pertama adalah gerakan meluncur. Caranya seperti apa? Jadi untuk gerakan meluncur ialah kita masukkan kepala kita ke dalam air, atau sebelum itu kita eh, gerakkan tangan ya, atau tangan kita lurus ke depan ya, lurus ke depan, lengan menempel di samping kepala kita. Jadi yang sebelah kanan menempel di samping kepala kanan, ya bagian kanan, yang sebelah kiri juga sama, menempel di kepala bagian kiri. Jadi setelah satu kaki dari kita menempel ke tembok, salah satu dari kaki kita menempel ke tembok, tujuannya apa? Sebagai pendorong untuk gerakan meluncur ke depan. Nah, ketika sudah menempel salah satu kaki kita, maka ya, dorongkanlah kaki kita ke tembok atau ke dinding kolam renang tersebut supaya terjadi dorongan. Nah, setelah mendorong, otomatis tubuh kita akan meluncur. Nah, ketika meluncur tidak usah dibantu dengan gerakan kaki atau gerakan tangan terlebih dahulu. Jadi tangan tetap lurus ke depan ya. Setelah merasa kita sudah bisa mengapung, setelah itu baru kita melakukan atau menambahkan gerakan kaki ya. Setelah itu gerakan tangan. Itu adalah cara gerakan meluncur. Oke, yang kedua
gerakan kaki, ya, gerakan kaki. Terus yang ketiga ada gerakan lengan pada dasar renang gaya dada. Terus yang keempat ada pernafasan dan yang kelima ada posisi tubuh. Nah, bagaimana gerakan kaki, gerakan lengan, pernapasan dan posisi tubuh pada renang gaya dada? Diperhatikan contoh di bawah ini. Nah, ini merupakan renang gaya dada atau bisa dikenal dengan renang gaya kata. Jadi, yang pertama adalah gerakan, karena gerakan meluncur kita sudah bahas, selanjutnya ialah gerakan kaki. Dilihat gerakan kakinya, dia menendang seperti tendangan kata ketika berenang. Nah, jadi caranya seperti apa? Kita menekuk dulu, ya, ditekuk kedua kaki tersebut, setelah itu dibuka lebar, setelah dibuka lebar baru ditendangkan ke belakang, ya, ditendangkan ke belakang. Itu adalah gerakan kakinya, ditendangkan ke belakang. Nah, cara menendangkannya ialah ketika tubuh masuk ke dalam air setelah pengambilan nafas, nah, atau berbarengan dengan setelah pengambilan nafas ke atas permukaan air, baru kaki ditendangkan supaya terjadi dorongan ke depan. Oke, itu adalah gerakan kaki. Yang kedua adalah gerakan lengan. Nah, gerakan lengan ini adalah masukkan kedua tangan lurus ke depan, ya, seluruh-seluruhnya. Setelah itu tarik tangan seperti menarik tubuh kita agar laju dalam melakukan renang gaya bebas itu lebih cepat, ya. Jadi tarik, setelah ditarik sampai di depan dada kita bentuk gerakan seperti gerakan yang pertama, yaitu meluruskan kembali kedua lengan kita. Jadi setelah diluruskan lengan kita baru kita tarik, setelah itu meluruskan kembali lengan kita ke depan. Jadi cara menggerakkan lengannya seperti itu. Setelah itu adalah gerakan pernafasan. Gerakan pernafasan pada gaya dada sendiri ialah menghadap ke depan, jangan menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Jadi pandangannya harus ke depan, ya, harus ke depan. Terus posisi tubuh juga rata-rata di permukaan air, jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah, jadi sedang-sedang atau rata-rata di permukaan air. Nah, bagaimana ketika semua sudah dikuasai? Cara melakukannya adalah seperti gambar tersebut. Jadi ketika kita mengambil pernafasan, ya, pernafasan yang paling penting dalam gerak gaya dada ialah ketika kita menarik lengan kita, ya, ke bawah, ya. Nah, menarik lengan kita ke bawah. Jadi ketika itu juga kita mengangkat tubuh kita ke atas agar terjadilah pengambilan pernafasan seperti itu, ya. Nah, jadi itu beberapa cara atau beberapa gerak yang biasanya yang sangat sulit dilakukan ketika anak-anak belajar renang gaya dada. Terus juga posisi kakinya, ya, posisi kaki juga tendangannya harus sesuai, jangan sampai punggungnya itu nonjol-nonjol ke atas, biasanya seperti itu. Jadi memang perlu latihan khusus ketika melakukan renang gaya dada tentunya, ya. Jadi intinya gerakannya ialah seperti kata yang berenang. Posisi kakinya yaitu ditekuk, setelah itu dibuka dan didorong, ya, dan didorong lurus ke depan. Setelah itu posisi tangan yang juga seperti meraih sesuatu di depan atau meluncur, ya, atau meluncur. Setelah itu menarik ke bawah sebagai dorongan, setelah itu kembali lagi ke depan. Nah, dan posisi tubuh, ya, juga di rata-rata permukaan air, dan juga pengambilan pernafasannya mengikuti gerakan lengan ketika dia sedang menarik ke dalam air. Nah, itu adalah posisi pernafasan. Jadi itu merupakan gerak dasar renang gaya dada. Mungkin nanti kalau kita sudah ada ekstra lagi, kita bisa praktekkan di kolam renang tentunya, ya.
ada menempuh jarak tertentu dengan renang gaya dada. Yang pertama ada berenang ke ujung kolam, yang kedua ada berenang mengelilingi kolam. Ini dilakukan oleh anak yang sudah bisa ya, yang sudah bisa melakukan renang gaya dada. Jadi renang gaya dada itu juga bisa kalau pengen melatih kekuatan kaki aja dulu Pak, bisa berpegangan berpegangan tangannya ke pelampung atau ke papan seluncur itu juga bisa ya. Jadi tangannya lurus ke depan, berpegangan ke pelampung atau ke papan seluncur. Setelah itu latihan gerakan kaki seperti kata itu tadi. Jadi dibuka, ditarik, ditekuk, setelah itu dibuka dan ditendangkan. Nah, terus kalau melatih gerakan tangan Pak seperti apa? Itu juga bisa menggunakan pelampung ya, juga bisa menggunakan pelampung atau dipegang dengan gurunya ya, dipegang kakinya sama gurunya dan kalian melakukan latihan gerakan tangan gaya dada. Nah, setelah kalian bisa, maka kalian bisa mencoba sendiri, yaitu berenang ke ujung kolam, itu juga bisa ya sebagai bentuk latihan kalian, dan juga bisa berenang mengelilingi kolam. Intinya dalam olahraga renang jangan lupakan gerakan pemanasan ya, pemanasan terlebih dahulu agar menghindari kejadian-kejadian kram otot ketika berenang, karena ketika kalian berenang terjadi kram otot itu sangat-sangat fatal sekali dan dampaknya bisa kalian tenggelam ya. Kalau tenggelam, kalian pasti tahu apa akibatnya seperti itu. Jadi memang sebelum berenang kita harus melakukan pemanasan, kita harus melakukan pengenalan air terlebih dahulu. Airnya itu dingin, sedang atau apa hangat seperti itu. Jadi kita masukkan tangan kita untuk mengecek suhu air tersebut. Setelah dirasa aman, pemanasan sudah selesai, maka lakukanlah renang gaya dada ataupun renang gaya-gaya yang lain. Oke, seperti itu ya cara melakukan renang gaya dada. Nah, terima kasih karena pembahasan renang gaya dada sudah Pak Karim bahas secara tuntas barusan. Silakan disimak baik-baik video ini, dan pesan dari Pak Karim adalah tetap semangat belajarnya, jangan mudah putus asa atau menyerah. Selalu berdoa agar pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah, berolahraga bersama-sama dan melakukan kegiatan ekstrakurikuler juga bersama-sama di sekolah. Terus yang kedua adalah tetap jaga kondisi tubuh kalian dengan cara berolahraga setiap hari di rumah secara mandiri. Ajak keluarga tercinta kalian untuk melakukan olahraga bersama-sama ya, agar menjadi sehat dan bugar tentunya. Terus tidak lupa jangan tetap tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi ya, agar dapat meningkatkan imunitas tubuh kalian. Terus yang terakhir adalah tetap jaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Kalau tidak penting untuk keluar, tidak usah keluar rumah terlebih dahulu karena kesehatan kalian lebih penting dari segalanya. Seperti itu ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Kirim ucapkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.